jelas sumber datanya ini nggak jelas, tidak valid, dan tidak memenuhi standar ilmu nasab. Kenapa? Tidak bersambung. Namanya silsilah, musalsal, harus nyambung. Wong ini munkote kok. Maksa-maksa bener sih. Istifadoh, dan tidak ada ulama nasab yang menafikannya. Kenapa? Tidak ada yang mengesahkannya. Ini mereka sendiri yang nulisin ini. Jadi sekarang ini sedang mereka menampakkan dalil-dalil dalam kitab, membuat secara penjelasan. Sebetulnya, dalil-dalil penjelasan ini sedang membunuh diri mereka sendiri sebetulnya. Mereka lupa dalam teknik penulisan informasi intelijen, kalau kita buka itu, ada yang disebut dengan intraction of note. Jadi pengalihan kata-kata. Mereka menampilkan dalil dalam kitab-kitab, kemudian mereka menyusun sekarang narasi dengan kalimat-kalimat. Kalimat ini untuk menghilangkan, untuk mengaburkan, mengalihkan. Yang harus dibaca itu bukan dalil Arabnya loh, bukan tulisan teksnya. Ini loh penjelasan dari kita nih sebagai penulis tim yang bukan penulis dari ulama Nusantara. Ada pengalihan tulisan. Dan kita paham, model-model penulis seperti itu. Kalau TIJ itu punya channel sampah yang bisa didaur ulang, tetapi Robito Alawiyah mengeluar buku sampah yang tidak bisa didaur ulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Dengan keluarnya buku yang berjudul Keabsahan Nasabah Alawi yang dikeluarkan resmi oleh Robito Alawiyah beberapa waktu yang lalu, yang setebal 500 halaman, yang di awal dikatakan adalah buku Hadib Alatas. Setelah dikuliti oleh beberapa intelektual kita, kiai-kiai kita, ternyata semakin menunjukkan bahwa Robito Alawiyah itu tidak punya ahli nasab. Buku tersebut adalah kumpulan dari catatan-catatan selama beberapa tahun terakhir ini ya, baik dari pembelaan mereka, pembelaan para kiai-kiai yang menjadi muhibbin mereka, juga upaya dari para kabib-kabib ini dalam mempertahankan nasab mereka. Dan itu dikumpulkan semua menjadi buku setebal 500 halaman. Dan buku itu bagaikan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Maksudnya di sini dalam buku tersebut tidak menjawab keabsahan nasab Habib Ba'alawi sama sekali. Bahkan dalam buku tersebut dikuliti habis oleh Kiai Haji Alwi Al-Bantani. Kalau TIJ itu punya channel sampah yang bisa didaur ulang, tetapi Robito Alawiyah mengeluar buku sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi intinya ya semakin kelihatanlah bahwa Robito Alawiyah itu tidak punya ahli nasab yang sangat mumpuni. Justru yang kita temukan selama adanya polemik nasab ini, mereka itu membela karena memang tidak mau jadi mantan cucu Nabi. Ya intinya itu saja. Nah, kita saksikan ya bagaimana Kiai Alwi ini menguliti habis. Kalau sebelumnya ada dokter ribut, nasabah Alawi pun sudah makin ribut. Nah, sekarang Kiai Alwi semakin mengiris tipis-tipis tentang buku tersebut ya. Buku 500 halaman Keabsahan Nasabah Alawi. Kacau saudara. Amin. Dari apa yang sudah dipaparkan tadi, yang pertama yang ingin saya sampaikan, dari judulnya itu kan Keabsahan Nasab Alawi. Penulis tim pengawal Persatuan Umat. Sepertinya harus diganti. Harusnya itu bukan penulis tim pengawal Persatuan Umat, tapi penulis bukan tim pengawal Persatuan Umat. Satu. Ya. Pengantar para ulama Nusantara. Ya, ini kan sudah di framing lagi ya. Seolah-olah mereka ini jadi para ulama Nusantara yang selama ini memiliki jasa luar biasa buat Indonesia. Kalau mereka betul para ulama Nusantara, yang ditanyakan itu, yang mengangkat mereka jadi ulama itu siapa? Yang kedua, prestasi dan karya tulisnya mana? Ya, kita perlu jawab tuh sama kawan-kawan dari kelompok Robito Alawiyah. Dari sekian banyak, tadi kan 9 poin ya kan, kayak menentang, mengabaikan, kesalahan logika. Mungkin saya pikir sudah cukup diterangkan tadi oleh Kiai Bedillah sama Dr. Ribut. Saya ingin membahas, ini ada beberapa pernyataan dari beberapa dalil yang disampaikan dalam buku tersebut. Ini sepertinya ini bertolak belakang. Ya. Contoh misalnya, ini dalam versi PDF-nya pada halaman 179. Dikatakan begini, sebagaimana telah kami uraikan, nasab Alawi bukan hanya diriwayatkan dan diakui ulama nasab sikoh,
tapi juga ulama-ulama besar yang menjadi rujukan umat dari masa ke masa. Nah, garis bawahi, menjadi rujukan umat dari masa ke masa. Masa siapa pertanyaannya? Kan dari awal nggak ada itu. Itu kan hanya dimulai pada abad ke-9 akhir ya, sudah mau masuk abad 10 lah. Kalau sekarang kita bicara abad 34 sampai abad 9 awal tuh nggak ada. Jadi kalau kita tanya, lalu mana? Ya kan begitu, riwayat, ulama, nasab, sikoh. Ini kan tulisan mereka sendiri. Jadi kalau kita tanyakan, mana pernyataan ulama, nasab, sikoh, dan ulama-ulama besar yang dimulai abad 3 sampai 9 Hijriah. Yang menyatakan bahwa nasab Balawi itu sudah menjadi rujukan untuk umat. Gak ada. Satu. Ini bohong lagi nih, buku ini. Ya. Yang kedua, masih halaman 179. Dikatakan juga, Imaduddin menolak semua kitab ini karena dia buat aturan berupa syarat tambahan, yaitu kitab nasab tersebut harus sejaman. Nah, kita jawab. Pertama, kitab adalah alat bukti atau bukti itu sendiri. Di mana hal itu diperlukan dalam penelitian sejarah. Karena sumber sejarah sejaman merupakan kesaksian langsung dari orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Jadi kita membutuhkan kitab sejaman. Inti dari kitab itu adalah informasi, data yang terdapat di zaman itu. Dan tidak mungkin zaman berbicara kecuali ada perawi, ada sekarang reporter, ada orang yang sekarang membawa berita tersebut untuk disampaikan sebagai penelitian sejarah. Ini benar nggak? Sedangkan sumber sejarah sejaman itu bisa berupa tulisan, atau dengan lisan, atau dengan prasasti, dan lain-lain. Jadi, bukti sejaman merupakan sumber primer sejarah untuk memvalidasi kebenaran peristiwa yang terjadi. Sekarang Balawi punya nggak? Nggak ada. Sekarang, sumber tertulis sejaman itu mengacu pada apa sebetulnya? Kepada dokumen yang ditulis oleh orang-orang yang hidup pada waktu yang sama dengan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau sedang dikaji. Sekali lagi, sumber tertulis itu mengacu pada apa? Kepada dokumen, kepada data, kepada tulisan yang ditulis oleh orang-orang yang hidup. Orang-orang hidup ini kita bicara di jalur hadis, kita bicara perawi ini. Ada nggak? Nggak ada lagi. Dia menceritakan sekarang kehebatan, sekarang dua imam mustahid, Ahmad al-Muhajir dan anaknya Ubaidillah bin Ahmad, yang lahir pada abad 3 dan 4, tapi tidak ada orang yang menuliskannya, kan ini bohong semua. Ini kan tulisan mereka sendiri. Dan kita berikan syarah atas tulisan mereka. Nah, sekarang terbuka. Dengan ilmu mantek, dengan ilmu logika yang gampang sebetulnya ini. Ya. Kemudian, dalam halaman 180, dikatakan, mereka menuliskan, padahal haram menetapkan sebuah nasab tanpa dasar data yang benar. Nah, terus pertanyaannya, mengapa keterangan dari para ulama yang sikoh menjadi salah satu pijakan dalam penetapan nasab? Hal ini disebabkan pencatatan nasab bukan sesuatu yang bersifat penalaran akal, melainkan dalam buku tuliskan, melainkan verifikasi kebersambungan nasab berdasarkan sumber data yang valid dan memenuhi standar ilmiah nasab. Oh, keren kalimatnya mah, tapi tidak sesuai dengan fakta. Kita buktikan. Dalam buku ditulis verifikasi. Apa verifikasi itu? Proses memastikan dua hal atau lebih untuk memastikan keakuratan dan kebenaran suatu informasi. Kalimat verifikasi disambungkan dengan verifikasi kebersambungan. Lalu disebut dengan kebersambungan apa? Kebersambungan adalah utuh atau tidak sepotong-sepotong, atau tidak terputusnya mata rantai penyampai berita dan beritanya. Tadi sudah disebutkan usul fikihnya tadi oleh saudara kita ya, Dr. Ribut. Tidak sekotol aslu sekotol furu, di mana sekarang pokoknya sekarang runtuh, ya runtuh semuanya. Mereka hanya menyambungkan seperti pohon. Kan kalau yang namanya pohon itu sekarang dari atas ke bawah kita nih sedang buat silsilah. Ya, karena yang disebut dengan silsilah keluarga artinya itu kan susunan kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik dari atas ke bawah ataupun ke samping. Yang menampakkan hubungan kekerabatan dalam suatu struktur pohon dari atas ke bawah. Jadi kalau struktur Balawi itu mereka hanya mengambil ya kan dari batang pohon ke bawah, atasnya nggak ada. Jadi potong dengan setengah batang pohon ke bawah, atasnya nggak ada. Kenapa? Karena sekotol aslu, karena sudah terputus, nggak ada atasnya, nggak ada orang yang menyampaikan beritanya, nggak ada orang yang hidup pada zaman itu yang menyampaikan beritanya. Bukan hanya zaman itu, selama kurang lebih hampir 6 abad, tidak ada satu orang pun yang menceritakan tentang keberadaan, kebenaran historis yang namanya Imam Ahmad al-Muhajir dan Imam Ubaidillah. Jadi tidak bisa diverifikasi. Jadi ini kalimat mereka semua. Sekarang kita berikan penjelasan secara, jadi verifikasi ketersambungan. Bagaimana bisa diverifikasi? Datanya jangan nyambung. Ya, nggak nyambung datanya itu. Jadi jelas sumber datanya ini nggak jelas, tidak valid, dan tidak memenuhi standar ilmu nasab. Kenapa? Tidak bersambung. Namanya silsilah, musal-sal, harus nyambung. Wong ini mun kote kok. Maksa bener sih. Gitu, ya.
Kemudian dalam halaman 187 dikatakan, dituliskan, tentu para ulama hanya akan mengesahkan periwayatan nasab tersebut selama nasab itu sukhroh, istifadoh, dan tidak ada ulama nasab yang menafikannya. Ini tulisan mereka dalam bukunya. Pertanyaannya begini, lalu mengapa para ulama dari abad ketiga sampai 9 Hijriah selama itu tidak ada yang mengesahkannya? Bila memang nasab ba'lawi itu sukhroh, istifadoh, dan tidak ada ulama nasab yang menafikannya, kenapa tidak ada yang mengesahkannya? Ini mereka sendiri yang nulis ini. Jadi sekarang ini sedang mereka menampakkan dalil-dalil dalam kitab, membuat secara penjelasan. Sebetulnya dalil-dalil penjelasan ini sedang membunuh diri mereka sendiri sebetulnya. Mereka lupa dalam teknik penulisan informasi intelijen, kalau kita buka itu, ada yang disebut dengan interaction of note. Jadi pengalihan kata-kata. Mereka menampilkan dalil dalam kitab-kitab, kemudian mereka menyusun sekarang narasi dengan kalimat-kalimat. Kalimat ini untuk menghilangkan, untuk mengaburkan, mengalihkan. Yang harus dibaca itu bukan dalil Arabnya loh, bukan tulisan teksnya. Ini loh penjelasan dari kita nih sebagai penulis tim yang bukan penulis dari ulama Nusantara. Ada pengalihan tulisan. Dan kita paham model-model penulis seperti itu. Ya. Karena kita belajar mana orang yang mengalihkan tulisannya dari sesuatu yang aslinya, ya kan begitu. Ini jadi sebuah manipulasi tulisan. Kalau dalam tata cara penulisan dalam sistem intelijen itu kita pasti kebaca, tahu lah kalau orang pernah belajar, ya. Ini servis rutin tiket yang terakhir ya, Mas? Servis terakhir? Nanti mobil gue siapa yang jagain? Tenang aja. Ini apaan sih? Tenang aja, gak perlu khawatir. Jadi ketika mereka mengesahkan periwayatan nasab selama nasab itu sukhroh, mengesahkan periwayatan. Sedangkan tidak ada selama hampir 6 abad, tidak ada satupun orang ulama yang mengesahkan periwayatan nasab ba'lawi. Tidak ada. Jadi memang tidak ada. Karena tidak ada, mustahil bisa diisbat. Kecuali mulai oleh... Iya, masuk gitu, ya betul. Iya. Mustahil juga karena tidak ada, kemudian dinafikan gitu ya. Iya. Gimana ceritanya? Masa benar memang dari dulu nggak ada kok. Ini baru dibahas dari kata-katanya aja udah begini gitu. Dipikir kita nggak ngerti kalimat-kalimat begini gitu. Oh, hati-hati bro. Ya, gitu. Dan alhamdulillah, saya senang sekarang dengan gaya bahasanya saudara kita Dr. Ribut, sudah mulai RPM sudah mulai naik, ini ngoper gigi kayaknya. Ini sebetulnya Mas Yusuf dalam buku itu, kalau saya ini puluhan alinea yang aneh kalimatnya. Jadi tidak sesuai dengan dalil yang mereka kutip dari kitabnya langsung. Jadi ini dalilnya, terus dibantah sendiri, ini dalilnya dibantah sendiri. Inilah interaction of note. Ya, dan kita belajar, alhamdulillah, sempat belajar gitu, masalah yang begini. Jadi kita tahu, oh ini maksudnya pengalihan, gitu maksudnya. Jadi supaya orang yang baca terhipnotis, oh jadi yang betul itu begini. Oh, enggak, kita belajar kok, ngerti lah. Ini sudah dalam manipulasi penulisan, kalau saya katakan begitu. Ya. Jadi kalau kita bongkar semua, jadi buku itu kalau dibikin sekarang antinya itu tebal juga kalau sama saya. Cuman nggak mau lah, malas gitu ya. Karena apa? Bermanfaat bukunya, banyak bohongnya. Ya, gitu. Kalau saya mah segitu aja lah. Jangan panjang-panjang ting, cukup. Mungkin selanjutnya bisa di baik. sama Sepertinya ya.